Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 653 Keterampilan Bela Diri Garis Keturunan. Telapak api darah, telapak tangan Geng Sue terangkat, dan udaranya meledak, bahkan berubah menjadi cair. Jejak telapak tangan berwarna darah melesat ke arah Chen Dao. Bas! Chen Dao menyerang dengan pedangnya, dan cahaya pedangnya sangat menyilaukan. Tapi kali ini, cahaya pedang Chen Dao tidak membelah bekas telapak tangan darahnya. Sebaliknya, cahaya pedang itu disebarkan oleh telapak tangan darah. Wajah Chen Dao berubah dan dia meraung. Tebasan kedua bahkan lebih kuat dari tebasan pertama. Namun, cetakan telapak tangan Geng Sue yang berwarna darah tiba lagi. Satu demi satu, mereka sangat sombong. Chen Dao terus menyerang, yang keenam, yang ketujuh. Segera, itu adalah gerakan pedang ketujuhnya. Sebelumnya, dia telah membunuh Sage penyu spiritual dengan gerakan pedang ketujuh, tapi sekarang, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Chen Dao meraung dan menebas pedang ke-8 dan ke-9. Cahaya bilahnya cemerlang saat membelah cetakan telapak tangan, tapi ada banyak cetakan telapak tangan yang mengikutinya, satu demi satu. Setelah tebasan ke-9, tubuh Chen Dao mundur dengan cepat. Keterampilan bela diri garis keturunan, itu adalah keterampilan bela diri garis keturunan kelas atas tingkat surga. Chen Dao akan kalah. Seorang lelaki tua berambut putih di tribun berseru. Apa? Dia telah mempelajari teknik bela diri garis keturunan. Banyak orang terkejut. Teknik bela diri garis keturunan. Lu Ming bergumam. Yang disebut teknik bela diri garis keturunan adalah teknik bela diri yang dipahami oleh seorang seniman bela diri dari garis keturunannya sendiri. Garis keturunan seorang seniman bela diri mengandung kekayaan yang tak ada habisnya. Itu tidak sesederhana ledakan garis keturunan murni. Keterampilan bela diri yang dipahami seorang pejuang dari garis keturunannya sendiri adalah keterampilan yang benar-benar miliknya. Mereka adalah yang paling cocok dengannya, dan ketika dia mengolahnya, mereka akan menjadi sangat kuat. Bagaimanapun, keterampilan bela diri orang lain adalah milik orang lain. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri garis keturunan mereka sendiri? Misalnya, jika dua prajurit sama-sama mengembangkan teknik bela diri kelas superior tingkat surga tingkat ke-6, namun salah satu dari mereka mengembangkan teknik bela diri garis keturunan yang dipahami dari garis keturunannya sendiri, maka kekuatannya setidaknya akan menjadi 50% atau bahkan 100% lebih kuat dari teknik bela diri yang lain. Perbedaannya terlalu besar, namun, terlalu sulit untuk memahami teknik bela diri garis keturunan dari garis keturunannya sendiri. Itu membutuhkan bakat unik. Selain itu, semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin kuat pula teknik bela diri garis keturunannya. Dari garis keturunan seseorang, seseorang tidak hanya dapat memahami keterampilan bela diri, tetapi juga keterampilan rahasia, yang disebut keterampilan rahasia garis keturunan. Misalnya, Qin Qingshan dan konstelasi Sein, yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya, keduanya telah memahami teknik rahasia garis keturunan. Di sisi lain, telapak tangan Xian Yanxing akan membentuk lengan indah yang akan menyerang lawannya. Itu adalah keterampilan bela diri garis keturunan. Namun, Lu Ming belum memahami teknik seni bela diri garis keturunan. Pertama, garis keturunan 9 naga bukanlah garis keturunannya sendiri, tetapi dibangunkan oleh setetes esensi darah 9 naga. Sangat sulit untuk memahami teknik bela diri garis keturunan darinya. Faktanya, kekuatan melahap dapat dianggap sebagai keterampilan rahasia garis keturunan khusus dari garis keturunan 9 naga. Adapun garis keturunan kedua, selalu diselimuti kabut. Lu Ming tidak dapat memahaminya bahkan jika dia menginginkannya. Teknik bela diri garis keturunan yang dapat dipahami oleh garis keturunan khusus bahkan lebih kuat. Hal ini terutama berlaku untuk garis keturunan tipe alami. Misalnya, garis keturunan api adalah teknik bela diri tipe api yang dia pahami, dan kebetulan mampu melengkapi konsep apinya, membuatnya semakin kuat. Dalam aspek ini, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan binatang iblis lainnya. Di sisi lain, Gang Sue telah memahami konsep darah. Ketika dikombinasikan dengan keterampilan bela diri yang berhubungan dengan darah, kekuatannya sangat kuat. Mati. Geng Sue mengambil langkah besar ke depan dan konsep darahnya menyebar, menyelimuti Chen Dao. Chen Dao bahkan merasakan darah di tubuhnya perlahan mengering.
Mentalitas darah adalah jenis mentalitas yang khusus. Itu sangat kuat dan sombong. Jika seseorang terkena jurus Geng Sui yang dipadukan dengan mentalitas darah, maka bisa langsung melahap darah lawan sehingga menyebabkan darah lawan mengering dan mati. Merusak. Cahaya pedang Chen Dao padam lagi, tapi tidak ada gunanya. Itu sepenuhnya ditekan. Kakak, kakak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Chen Zhao pucat pasi, dan dia sangat khawatir. Kakak laki-lakinya adalah pendukungnya. Faktanya, dia hanyalah penjaga kamar dagang api. Karena kakak laki-lakinya, dia memiliki posisi khusus di kamar dagang api. Dia bisa mendekati Luo Xin dan bahkan mengejarnya. Jika kakak laki-lakinya meninggal, dia, seorang raja bela diri tingkat 7 biasa, tidak akan ada apa-apanya di tempat seperti lautan astral yang kacau balau. Dia hanya akan menjadi penjaga biasa di kamar dagang api. Kakak laki-lakinya adalah segalanya baginya. Kini, kakak laki-lakinya berada dalam bahaya. Saudara Chen Dao, tangan Luo Xin juga terkepal erat, sangat gugup. Chen Dao adalah seorang jenderal kamar dagang api. Ia bahkan bisa dikatakan ahli terkuat. Jika Chen Dao meninggal, kamar dagang api akan menderita kerugian besar. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Luo Xin sangat cemas. Ledakan, ledakan. Serangan Geng Sui semakin kuat, dan Chen Dao sudah lelah menghadapinya. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Teriak Chen Dao. Akui kekalahan. Aku tidak akan mengizinkannya. Geng Sui mencibir. Jangan mengira kaulah yang membunuhku. Melihat bahwa dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan, Chen Dao melolong panjang. Rambutnya yang berantakan berkibar tertiup angin, dan aura di tubuhnya meningkat sedikit. Dia menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang terang yang melesat ke langit. Chen Dao berencana untuk melarikan diri. Tidak mudah untuk melarikan diri. Geng Sui berubah menjadi cahaya berdarah dan mengejarnya sambil melemparkan telapak tangan. Bang! Telapak tangan Chen Dao dipukul dan batuk darah, tetapi dia tidak peduli lagi dengan lukanya. Dia berlari menyelamatkan nyawanya dan terbang ke tribun. Geng darah mengejar. Saya akan memberi Anda 2 juta kristal spiritual tertinggi jika Anda melepaskan saya. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa membunuhku jika aku mencoba melarikan diri. Chen Dao meraung dan mulai memohon belas kasihan. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan lari ke segala arah. Tikus yang tidak punya nyali. 5 juta kristal spiritual tertinggi, tidak ada satupun yang kurang. Geng Sui meraung. 5 juta. Nyawanya lebih penting, jadi Chen Dao melemparkan cincin penyimpanan ke Gang Sui. Darah baru saja menangkapnya, memindainya dengan pikirannya, dan kemudian berhenti mengejarnya. Kamu beruntung, tapi kamu sangat membosankan. Geng Sui tidak mengejarnya. Dia kembali ke arena pertarungan. Chen Dao berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali ke tribun. Dia mengambil pil dan menelannya. Dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Luo Xin dan Chen Zhao menghela nafas lega ketika mereka akhirnya selamat. Meski prosesnya memalukan, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Lu Ming berkata dengan lembut. Wajah dan telinga Chen Zhao memerah. Kata-kata Lu Ming jelas ditujukan untuknya. Kakakku meraih 8 kemenangan berturut-turut. Tidak aneh baginya bertemu seseorang yang lebih kuat. Jika Anda naik ke sana, saya khawatir Anda akan mati dalam waktu kurang dari 2 putaran. Chen Zhao masih keras kepala. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum dan berkata kepada Xian Yanxing, ayo pergi. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan heran. Lalu, dia mengikuti Lu Ming keluar. Para pengecut pada akhirnya tidak berani bertarung. Chen Zhao mengejek. Bas! Lu Ming tiba-tiba berbalik dan menamparkan. Sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Chen Zhao. Darah dan gigi beterbangan kemana-mana, dan satu sisi wajah Chen Zhao langsung melotot. Dia tertegun dan menatap Lu Ming dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia sadar dan meraung histeris. Kamu berani memukulku. Aku akan meminta kakakku untuk membunuhmu. Bab 654 Lu Ming mengambil tindakan. Lu Ming membalikkan tangannya dan menamparkan sisi lain wajahnya pada Chen Zhao. Lu Ming mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan tidak membuat Chen Zhao terbang. Segera, sisi lain wajahnya juga membengkak. Jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu dan kakakmu sekarang?
Lu Ming berkata dengan dingin. Chen Zhao segera tutup mulut. Kakak laki-lakinya sudah pulih sekarang. Jika Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya, mereka berdua akan tamat. Luo Xin juga tidak mengatakan apapun. Dia juga merasa bahwa Chen Zhao telah bertindak terlalu jauh. Dia telah mengincar Lu Ming selama ini. Lu Ming sudah dianggap memiliki temperamen yang baik dengan tidak membunuhnya. Lu Ming tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing telah menghilang dari tribun, mata Chen Zhao dipenuhi dengan kebencian. Dia menggeram, kecil, ketika luka kakakku sembuh, aku akan membayarmu 10 kali lipat dari apa yang kamu lakukan hari ini. Luo Xin diam-diam menggelengkan kepalanya. Sampah seperti ini masih ingin mengejarnya. Jika bukan karena Chen Dao, Luo Xin tidak akan mengganggunya. Lu Ming dan Xian Yanxing keluar dan berjalan-jalan di sepanjang jalan. Kupikir kamu akan melawan Geng Sui, kata Xian Yanxing. Apa menurutmu aku akan terpancing oleh si idiot itu untuk bertindak? Bagaimana mungkin? Ini adalah tempat yang bagus. Jika saya turun dan mengalahkan Geng Sui, banyak orang tidak akan berani naik. Lu Ming tersenyum tipis. Oh, apa rencanamu? Xian Yanxing bertanya. Tentu saja satu persatu. Saya bisa melatih teknik tinju saya dan mendapatkan kristal spiritual pada saat yang bersamaan. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming tersenyum. Matanya berbinar dan dia masuk ke toko topeng. Saya mengerti. Xian Yanxing tersenyum dan mengikutinya masuk. Setelah itu, Lu Ming membeli topeng Asura sedangkan Xian Yanxing membeli topeng Yaksa. Usai membeli topeng, keduanya membeli 1 set jubah hitam dan memakainya. Kemudian, mereka berjalan ke platform pertempuran yang ditakdirkan dan masing-masing membayar 200 kristal spiritual tertinggi. Lu Ming memakai topeng Asura, sedangkan Xian Yanxing memakai topeng Yaksa. Geng Sui sudah meninggalkan arena pertarungan, jadi tidak ada yang mau menantangnya. Siapa yang berangkat duluan? Lu Ming bertanya pada Xian Yanxing dengan suara rendah. Semuanya baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Dengan itu, Lu Ming bergerak dan muncul di arena pertarungan. Orang lain naik panggung. Basis budidaya apa yang dia miliki saat ini? Petik 2. Melihat seseorang naik ke atas panggung, semangat penonton pun terangkat. Mereka telah menghabiskan 200 kristal spiritual tertinggi untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Jika tidak ada yang bertarung, maka kristal spiritual akan terbuang sia-sia. Pada saat ini, aura Lu Ming menyebar, memberitahu semua orang bahwa dia adalah raja tingkat puncak. Raja tingkat puncak lainnya telah naik ke atas panggung. Ada apa dengan orang ini? Darahnya baru saja turun, dan dia sudah muncul. Bukankah dia takut darah akan kembali dan menantangnya? Petik 2. Saya kira tidak demikian. Geng Sui setidaknya akan menunggu lawan bertarung 1 atau 2 kali sebelum dia bergerak. Jika dia terlalu lemah, menurutku dia tidak akan bergerak. Geng Sui itu jelas merupakan seorang jenius yang sedang naik daun. Dia terlalu kuat. Jika daftar 1000 talenta terbaik disusun ulang, dia mungkin bisa masuk. Suara diskusi terdengar di sekitarnya. Siapa yang akan bertarung? Lu Ming melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Apa? Begitu suara Lu Ming terdengar, ekspresi Chen Zhao dan Luo Xin berubah. Lu Ming tidak mengubah suaranya. Mereka tahu bahwa itu adalah suara Lu Ming. Bocah nakal itu akhirnya naik ke panggung. Hehe, pakai topeng dan main trik. Mari kita lihat berapa putaran yang bisa dia menangkan. Jangan mati di ronde pertama. Chen Zhao mencibir. Luo Xin mengerutkan kening dan mengabaikan Chen Zhao. Sebaliknya, dia melihat sosok di ring pertarungan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa Lu Ming tidak sederhana. Mungkin, Lu Ming bisa memberikan kejutan kepada semua orang. Luo Xin tidak bisa tidak menantikannya. Aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua dengan mata besar melangkah ke udara dan berdiri di depan Lu Ming. Nak, jangan berpikir kamu bisa menakuti orang hanya karena kamu memakai topeng Asura dan meniru Raja Neraka. Platform pertarungan masih bergantung pada kekuatan bertarung seseorang yang sebenarnya. Cincin penyimpananmu adalah milikku. Orang tua bermata besar itu tertawa dengan kejam. Saya harap Anda dapat menahan beberapa gerakan lagi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, apa katamu? Orang tua bermata besar itu sedikit terkejut. Sudah kubilang padamu untuk berhenti bicara omong kosong dan ambil ini. Aku akan membunuhmu, kata Lu Ming lembut.
Sebuah kekuatan tinju yang keras diledakkan ke arah tetua bermata besar itu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sebuah kapak perang muncul di tangan tetua bermata besar itu dan dia mengayunkannya ke bawah, membelah kekuatan tinju Luming menjadi dua. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, kekuatan tinju berikutnya datang menyerangnya. Dia hanya bisa mengayunkan kapaknya ke bawah lagi. Ledakan, ledakan. Tinju kiri dan kanan Luming berada pada kekuatan penuh. Cahaya kepalan tangan meledak terus-menerus seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan. Kekuatan tempur tetua bermata besar itu tidak buruk. Dia lebih kuat dari Raja Bajak Laut Vien tingkat puncak. Namun, dia masih sepenuhnya ditekan oleh Luming. Ini adalah hasil dari Luming yang menekan inti esensialnya. Luming memanfaatkannya untuk berlatih seni bela diri. Di masa lalu, Luming masih bisa memadatkan sosok yang persis seperti dia di kuil tertinggi untuk berlatih teknik seni bela diri selama dia memiliki kristal roh. Namun, ketika tingkat budidayanya naik ke ranah Raja Bela Diri, fungsi itu menjadi tidak berguna. Itu hanyalah formasi prasasti yang dibuat oleh 9 matahari tertinggi setelah dia terluka parah. Kekuatannya terbatas. Namun, setelah Luming mencapai alam Raja Bela Diri, energi di tubuhnya terlalu besar, dan kekuatan serangannya bahkan lebih menakutkan. Formasi tersebut tidak dapat ditiru sama sekali. Oleh karena itu, Luming harus mencari lawannya sendiri untuk mengembangkan teknik seni bela diri. Orang tua bermata besar itu ditekan oleh kekuatan tinju Luming. Dia meraung marah. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya atau seberapa kuat teknik seni bela diri yang dia gunakan, dia tetap ditekan oleh Luming. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Orang tua bermata besar itu akhirnya ketakutan dan berteriak mengaku kalah. Saya tidak akan mengizinkannya. Sebuah suara samar keluar dari mulut Luming. Tidak diperbolehkan. Jangan berpikir kamu bisa membunuhku. Orang tua bermata besar itu meraung marah dan terbang ke langit. Dia sebenarnya mencoba melarikan diri seperti Chen Dao. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Inti penting Luming telah meningkat dan kekuatan tinjunya menjadi lebih ganas. Dia melayangkan pukulan dan udara di depan kekuatan tinju itu benar-benar tersedot hingga kering, membentuk terowongan vakum. Kekuatan tinju yang keras bertabrakan dengan kapak perang dari tetua bermata besar dan meledak. Pria tua bermata besar itu memuntahkan darah saat dia meraung. Tubuhnya jatuh dan kekuatan tinju lanjutan Luming membombardirnya lagi. Bang! Bang! Setelah beberapa pukulan berturut-turut, tetua bermata besar itu berteriak ketika tubuhnya meledak dan dia mati di tempat. Bas! Luming bergerak dan melahap esensi darah lelaki tua bermata besar itu, lalu dia menyimpan cincin penyimpanannya. Kami menang. Di tribun, Luo Xin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia hanya memenangkan satu putaran. Kekuatan pertarungan lelaki tua bermata besar itu juga tidak tinggi. Dia jauh dari kakakku. Chen Zhao cemberut. Kamu boleh diam. Di sampingnya, Chen Dao dengan dingin menatap Chen Zhao dan memarahinya. Sekarang lukanya sudah stabil. Ekspresi Chen Zhao berubah, dan dia segera diam, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Siapa lagi yang ingin bertarung? Suara Luming terdengar dari ring pertempuran. Bab 655 membunuh 3 orang berturut-turut. Luming melihat sekeliling dan suaranya jelas. Aku akan melakukannya. Seorang pria berambut merah menginjak udara dan terbang ke ring pertempuran. Seperti yang diharapkan, seseorang telah bergerak. Bibir Luming membentuk senyuman. Dia baru saja menekan ki aslinya, dan sepertinya dia tidak lebih kuat dari lelaki tua bermata besar itu. Tujuannya adalah untuk menarik orang lain untuk bertarung. Jika penampilannya terlalu kuat, bagaimana yang lain berani naik panggung? Kini, pria berambut merah itu sudah berada di atas panggung. Siapa namamu? Pria berambut merah itu bertanya. Shuro. Luming menjawab dengan acuh tak acuh. Shuro. Hehe, membunuh. Tiba-tiba, pria kekar berambut merah itu mulai bergerak. Sinar pedang menyala yang panjangnya 1000 meter dan sangat panas menebas Luming. Tinju bintang yang meledak. Luming melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang meledak bertabrakan dengan suar pedang pihak lain, mengguncang ring pertempuran. Bang! Kekuatan tinju Luming benar-benar hancur. Sinar pedang yang menyengat terus menebas Luming. Mati! Tubuh pria berambut merah itu ditutupi oleh nyala api, dan wajahnya sangat ganas. Kekuatan tempurmu tidak buruk. Bibir Luming membentuk senyuman.
Kekuatan tempur pria berambut merah ini jauh lebih kuat daripada pria tua bermata besar itu. Pantas saja dia berani naik panggung. Kalau begitu, mari tambahkan 2 poin lagi. Lu Ming tersenyum dan melayangkan pukulan lagi. Ledakan. Kekuatan tinju ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu menerobos sabre light milik pria berambut merah dan terus menyerangnya. Ah, kamu baru saja menyembunyikan kekuatanmu. Pria berambut merah itu meraung dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan dengan liar menebas pedangnya. Namun, hasilnya sama saja. Sama seperti tetua bermata besar, dia sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Setelah beberapa lusin gerakan, dia dibunuh oleh Lu Ming dengan 1 pukulan. Tinju bintang yang meledak mendekati level ketiga. Lu Ming bergumam dan menyimpan cincin penyimpanannya. Dia juga melahap esensi darah pria berambut merah itu. Setelah melahap esensi darah 2 raja tingkat puncak, 9 garis keturunan naga mulai bergemuruh. Menyaring, Lu Ming berdiri di ring pertarungan dan mulai memurnikan esensi darahnya sambil menunggu orang lain menantangnya. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Untuk sesaat, tidak ada yang melangkah maju. Meskipun Lu Ming telah membunuh 2 orang berturut-turut dan memperoleh cincin penyimpanan mereka, yang lain tidak dapat mengetahui kekuatan tempur Lu Ming saat ini. Hah! Chen Zhao mendengus dingin, ekspresinya jelek. Dia berkata akan dianggap bagus jika Lu Ming bisa memenangkan 1 putaran. Namun, Lu Ming telah memenangkan 2 putaran berturut-turut. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. 2 menit. Lu Ming berdiri di ring pertempuran selama 2 menit. Dia menggunakan kekuatan esensi darah di 9 garis keturunan naga untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Jumlah esensi darah yang dibutuhkan oleh 9 garis keturunan naga untuk naik ke tingkat ke-9 kelas raja terlalu banyak. Lu Ming berencana untuk meningkatkan garis keturunan keduanya ke tingkat ke-8 kelas raja terlebih dahulu sebelum dia meningkatkan 9 garis keturunan naga. Bas! Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke ring pertarungan. Itu adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Semangat semua orang terangkat. Akhirnya, orang lain naik ke atas panggung. Tatapan Lu Ming beralih ke pria parubaya. Asura, kekuatan tinjumu sangat kuat, tapi selama aku tidak menghadapinya secara langsung, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok ahli itu bergerak dan berubah menjadi serangkaian bayangan, menerkam ke arah Lu Ming. Begitu dia selesai berbicara, pria jangkung dan kurus telah berubah menjadi 18 bayangan dan mengepung Lu Ming. Aura pedang tajam menembus udara dan ditujukan ke titik vital Lu Ming. 18 bayangan dan 18 kilatan pedang ki sangat tajam. Ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, mengenai beberapa angka. Beberapa sosok itu roboh dan menghilang. Hantu. Lu Ming mengangkat alisnya. Dia menghindari serangan pedang ki dan meninju dengan kedua tinjunya. Satu demi satu, kekuatan tinju menembus kekosongan dan mendarat di sosok itu. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 sosok runtuh, tetapi semuanya hanyalah ilusi dan bukan jasmani. Sosok yang tersisa bergerak lagi dan terus menerkam Lu Ming. Dalam proses menerkam, jumlah ilusi bertambah lagi, dan jumlahnya 18. Semuanya tampak nyata, dan bahkan aura mereka pun persis sama. Haha, mati. 18 sosok itu mencibir pada saat bersamaan. Sosok Lu Ming terus mengelak, menghindari serangan. Di saat yang sama, dia terus melancarkan kekuatan tinjunya. Ilusi pria jangkung dan kurus terus-menerus dihancurkan, tetapi setelah setiap kali hancur, ilusi itu akan pulih. Keduanya dalam keadaan cemas, dan dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Sepertinya Shuro telah menemukan tandingannya. Itu benar, Zhen Yuan dari Shuro kaya, dan kekuatan tinjunya kuat dan sombong. Namun, kelemahannya juga terlihat jelas. Pihak lain menggunakan teknik gerakan tak terduga untuk mengikatnya, jadi kekuatan tinjunya tidak berguna. Memakai topeng Asura untuk meniru Raja Neraka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Perbedaannya terlalu besar. Penonton di sekitarnya mengutarakan pendapatnya satu demi satu. Dalam proses diskusi mereka, puluhan gerakan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lu Ming merasa sirkulasi tinju bintang yang meledak menjadi semakin lancar. Ledakan. Tiba-tiba, dia melontarkan pukulan, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria jangkung dan kurus itu terkejut. Haha, aku akhirnya mencapai level ketiga dari tinju bintang yang meledak.
Saatnya mengakhiri pertempuran ini. Lu Ming tersenyum di dalam hatinya. Ledakan. Lu Ming menginjak ring pertempuran dan melayang ke langit. Dia kemudian melihat ke bawah dari atas dan melancarkan serangkaian kekuatan tinju. Dalam sekejap, Lu Ming telah melancarkan lusinan pukulan. Lusinan kekuatan tinju melesat melintasi langit seperti puluhan meteor dan mendarat di ring pertempuran. Dan kekuatan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Sangat banyak. Pria jangkung dan kurus itu terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk dodge, tapi masih ada ilusi yang hilang. 18 menjadi 17,16. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 2 atau 3. Saat dia hendak terus mengubah wujudnya, lusinan kekuatan tinju jatuh dari langit. Tidak, pria jangkung dan kurus itu meraung. Sesaat kemudian, dia ditenggelamkan oleh puluhan kekuatan tinju. Arena pertarungan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ketika kekuatan tinju menghilang, pria jangkung dan kurus itu terbaring di sana seperti genangan lumpur, tanpa nafas sedikitpun. Sama seperti sebelumnya, esensi darah dan cincin penyimpanan semuanya akan menjadi milik Lu Ming. 3 kemenangan berturut-turut. Lu Ming telah meraih 3 kemenangan berturut-turut. Apalagi mereka menang berturut-turut, bukan dalam beberapa hari. Kemenangan beruntun banyak orang sebenarnya adalah hasil dari beberapa hari. Sama seperti Chen Dao, dia sesekali datang untuk bertarung dan menambah kemenangan beruntunnya. Sangat sulit untuk menang dalam waktu singkat, karena pertarungan yang terus-menerus menghabiskan banyak yuan yang sebenarnya, dan para penantang hanya akan menjadi semakin kuat. Siapa yang akan bertarung? Lu Ming terus melihat sekeliling. Hehe, cukup. Anda sudah mendapatkan 3 cincin penyimpanan. Sekarang, giliranku untuk berurusan denganmu. Sebuah cibiran terdengar, dan sosok merah muncul di ring pertarungan dalam sekejap. Itu Geng Sue. Dia akan menyerang lagi. Sepertinya dia sudah menunggu selama ini. Sekarang dia melihat Asura memenangkan 3 ronde berturut-turut, dia akhirnya mulai bergerak. Aku hanya tidak tahu apakah Asura berani menerima tantangan itu. Geng Sue, dia baru saja mengalahkan Chen Dao. Teriakan alarm datang dari mana-mana. Bab 656 membunuh darah geng. Orang yang berada di atas panggung adalah Gang Sue, yang telah mengalahkan Chen Dao. Geng darah. Mata Chen Dao berbinar. Lu Ming, Luo Xin, di sisi lain, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Ming, bukankah kamu sangat kuat? Jika Anda memiliki kemampuan, terimalah pertempuran itu. Jangan pernah menyerah. Mata Chen Zhao berkedip karena kebencian. Dia sangat membenci Lu Ming. Wajahnya masih bengkak. Dia berharap Lu Ming menerima tantangan itu. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mati di tangan Geng Sue. Asura, itu nama yang sangat mendominasi. Aku hanya tidak tahu apakah kamu punya nyali. Geng Sue mencibir. Keberanian. Apa itu keberanian? Lu Ming tersenyum tipis. Aku khawatir kamu akan menyerah sebelum pertempuran. Geng Sue menjilat bibirnya. Hehe, Gang Sue, kamu tidak perlu memprovokasiku. Anda datang pada waktu yang tepat. Aku bisa menggunakanmu untuk melatih teknik tinjuku. Kata Lu Ming. Haha, jadi kamu tidak akan menyerah. Haha bagus. Geng Sue sangat gembira. Telapak api darah. Jejak telapak tangan berwarna merah darah keluar dari tangan Geng Sue. Dia tidak sabar untuk melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Menurutnya, Lu Ming sekarang memiliki semua aset dari 3 raja tingkat puncak. Termasuk milik Lu Ming, itu akan menjadi aset 4 raja tingkat puncak. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki keempat raja tingkat puncak? Jika Lu Ming menyerah tanpa perlawanan, 1 juta kristal roh kualitas terbaik sudah cukup. Bukankah dia akan menderita kerugian yang sangat besar? Saat ini, hati Geng Sue membara. Jejak telapak tangan berwarna darah mengguncang ruangan dan bau darah memenuhi udara. Tinju bintang yang meledak. Lu Ming melayangkan pukulan. Kekuatan tinju bertabrakan dengan cetakan telapak tangan Geng Sue, tetapi langsung dihancurkan oleh cetakan telapak tangan yang berdarah. Ledakan. Lu Ming melancarkan lusinan pukulan berturut-turut. Namun, Geng Sue menyerang beberapa kali lagi dan menghancurkan pancaran tinju Lu Ming. Hehe, meski kekuatan tinjumu kuat dan ganas, kamu masih jauh dari mampu melawanku. Geng Sue mencibir. Geng Sue ini sepertinya adalah seorang jenius baru. Kekuatan tempurnya tidak buruk, dan dia tidak lebih lemah dari konstelasi suci beberapa bulan lalu.
Lu Ming berpikir dalam hatinya. Namun, Lu Ming jauh lebih kuat daripada beberapa bulan lalu. Jika Lu Ming melepaskan kekuatan penuhnya sekarang, dia bisa membunuh konstelasi suci beberapa bulan lalu dalam satu gerakan. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melakukan itu. Pertama-tama, dia harus melatih teknik tinjunya dan menarik lawan yang lebih kuat. Kalau begitu aku akan meningkatkan esensi sejatiku sebanyak 20% lagi. Mengedarkan inti esensialnya, Lu Ming melancarkan pukulan lagi. Sebuah terowongan vakum muncul dan bertabrakan dengan telapak api optimis milik Geng Sui. Kekuatan tinju dan telapak api darah keduanya menghilang. Dia bahkan menyembunyikan kekuatannya. Ekspresi Geng Sui berubah. Kekuatan tinju Lu Ming masih bisa ditingkatkan. Dia punya firasat buruk tentang ini. Beberapa orang sebelumnya dibunuh oleh Lu Ming dengan cara ini. Membunuh. Mati. Geng Sui meraung ketika Blood Meridiannya meledak. Jejak telapak tangan yang berdarah menjadi lebih sombong saat keinginan darah menyelimuti Lu Ming. Teknik bela diri garis keturunan adalah teknik bela diri garis keturunan kelas atas tingkat surga. Itu sangat kuat. Dari segi kekuatan, itu bahkan lebih kuat dari 3 kemutlakan Dewa Naga Lu Ming. Bagaimanapun, 3 kemutlakan Dewa Naga adalah teknik bela diri yang dikembangkan Lu Ming dari orang lain. Itu tidak bisa dibandingkan dengan teknik seni bela diri garis keturunan. Geng Sui menggunakan seluruh kekuatannya dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Serangannya menenggelamkan Lu Ming seperti badai. Akhirnya menjadi menarik. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Ledakan. Pada saat berikutnya, api yang berkobar mulai membakar sekujur tubuhnya. Itu adalah konsep api. Tentu saja, Lu Ming hanya menggunakan satu jenis konsep api. Ketika konsep api diintegrasikan dengan tinju bintang peledak, kekuatan tinju bintang peledak menjadi semakin menakutkan. Setiap kekuatan tinju seperti meteor yang terbakar, penuh aura brutal. Kekuatan tinju dan telapak tangan Geng Sui yang berwarna darah bertabrakan satu sama lain. Adapun konsep darah Gang Sui, energi yang dapat mengalirkan darah tidak ada gunanya bagi Lu Ming. Mungkinkah itu dibandingkan dengan kekuatan melahap 9 garis keturunan naga? Selama 9 garis keturunan naga diaktifkan, konsep darah akan kehilangan efeknya. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Sama seperti pertempuran sebelumnya, Lu Ming mulai kembali unggul. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang membelalak. Chen Zhao, khususnya, sungguh sulit dipercaya. Geng Sui meraung terus-menerus sambil berkeringat dingin. Dia sebenarnya sedang ditekan. Mungkinkah dia akan berakhir seperti beberapa orang sebelumnya dan dibunuh oleh Lu Ming? Tidak, aku tidak bisa. Dia adalah ahli kebanggaan surga yang tiada taranya dan memiliki peluang untuk masuk ke dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kali ini, dia datang ke Samudera Astral yang kacau untuk melatih dirinya dan mempersiapkan diri menghadapi pertempuran kismet yang akan datang. Bagaimana dia bisa mati? Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih ditekan oleh Lu Ming. Dia bisa merasakan kekuatan tinju Lu Ming semakin kuat. Setiap kali kekuatan tinju meledak, dia merasakan sakit seolah-olah kulitnya terkoyak. Ayo pergi, mati. Geng Sui meraung dan bergegas ke langit, mencoba melarikan diri. Bisakah kamu pergi? Lu Ming menginjak udara, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan Geng Sui. Dia muncul di depan Geng Sui dalam sekejap dan meninju dia. Geng Sui tidak menyangka kecepatan Lu Ming begitu menakutkan. Dengan tergesa-gesa, dia berhasil memblokir dengan telapak tangannya, tetapi cetakan telapak tangannya dihancurkan oleh Lu Ming. Tubuhnya terbang dari ring pertarungan seperti bola meriam dan mendarat dengan keras di ring pertarungan, darah muncrat dari mulutnya. Lu Ming mengejarnya. Tunggu sebentar, aku mengaku kalah. Asura, izinkan aku memberitahumu, aku adalah anggota Sekte Mayat Surgawi. Jika kamu membunuhku, Sekte Mayat Surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Teriak Geng Sui. Sekte Mayat Surgawi. Lu Ming sedikit terkejut. Bukankah Sekte Mayat Surgawi mempermainkan mayat-mayat halus itu sepanjang hari? Kenapa Geng Sui tidak memiliki mayat yang halus? Melihat Lu Ming tertegun, Geng Sui mengira Lu Ming takut. Dia berteriak lagi, Asura, selama kamu melepaskanku, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana menurutmu? Hehe, Geng Sui, apakah kamu lupa bahwa ini adalah lautan astral yang kacau? Sekte Mayat Surgawi tidak dapat mengendalikan tempat ini. Terlebih lagi,
Orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi layak untuk mati lebih banyak lagi. Mati, Lu Ming berkata dengan suara dingin. Lalu, dia berlari menuju Geng Sue. Brengsek, Geng Sue meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi hasilnya sudah ditentukan. Setelah beberapa gerakan, dia dibombardir oleh pukulan Lu Ming dan tubuhnya meledak. Geng Sue sudah mati. Jenius dari Sekte Mayat Langit ini telah mengalahkan Chen Dao, yang menang 8 kali berturut-turut, dan dibunuh oleh Asura. Suasana di adegan itu mencapai, dan semua orang bersorak kegirangan. Bunuh yang bagus. Haha, ini terlalu mengasyikkan. Itu benar, sungguh mengasyikkan jika seorang pemuda jenius dibunuh. Si idiot itu benar-benar mengungkit Sekte Mayat Surgawi. Di samudera astral yang kacau, tidak peduli siapa yang datang. Asura sangat kuat. Dia telah menang 4 kali berturut-turut. Dia bahkan membunuh Geng Sue. Dia terdengar muda. Apakah dia seorang jenius muda lainnya? Petik 2. Sangat mungkin. Hell King juga seorang jenius muda, dan kemungkinan besar dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam daftar 1000 talenta teratas. Asura ini kemungkinan besar adalah seorang jenius yang tiada taranya juga. Terlalu banyak pemuda jenius yang datang ke samudera astral yang kacau baru-baru ini. Keributan, sorak-sorai, dan diskusi naik dan turun. Bab 657 tak seorang pun berani melawan. Saya tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat. Di tribun, mata Luo Xin bersinar. Aku tidak sebaik dia. Chen Dao menghela nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Zhao terus meraung di dalam hatinya. Dia tidak tahan. Sebelumnya, dia terus berbicara tentang betapa kuat dan menakutkannya kakak laki-lakinya di depan Lu Ming. Lu Ming bukan siapa-siapa di depan kakak laki-lakinya. Dia sangat bangga dan sombong. Tapi sekarang, sebelumnya, kakak laki-lakinya telah dikalahkan oleh Geng Sue dan hampir terbunuh. Dia melarikan diri karena malu dan hanya berhasil menyelamatkan hidupnya dengan 5 juta kristal spiritual tertinggi. Namun, Geng Sue, yang menyiksa kakak laki-lakinya, telah dibunuh oleh Lu Ming. Apa ini tadi? Setiap kata yang dia ucapkan sebelumnya adalah lelucon yang mencolok. Mungkin, di mata Lu Ming, dia hanyalah seorang badut yang menceritakan lelucon konyol. Sial, Chen Zhao meraung di dalam hatinya. Harga dirinya mengalami pukulan serius. Apakah ada orang lain yang ingin bertarung? Lu Ming bertanya dengan keras. Tidak ada yang bersuara, dan tidak ada yang naik ke atas panggung. Lu Ming menunggu beberapa menit tetapi tidak ada yang naik ke panggung. Kekuatan tempur Lu Ming hari ini terlalu kuat. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat dari Geng Sue, mereka akan mempertimbangkannya dan tidak menyerang dengan mudah. Setelah beberapa menit, tidak ada yang bergerak. Lu Ming terbang menuruni ring pertempuran dan datang ke sisi Xian Yanxing. Giliranku. Xian Yanxing berkata dengan ringan sambil terbang menuju ring pertarungan. Auranya menyebar. Raja tingkat puncak lainnya, dan dia memakai topeng yaksa. Mungkinkah dia ahli lainnya? Petik 2. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli? Melihat sosok itu, sepertinya dia seorang wanita. Begitu Xian Yanxing naik, terjadi banyak diskusi. Siapa yang akan bertarung? Xian Yanxing berbicara. Suaranya jernih tapi dingin. Ini Nona Xie. Luo Xin segera mengenali suara Xian Yanxing. Mungkinkah kekuatan tempur Nona Xie juga sangat kuat? Luo Xin berbisik. Hah. Chen Zhao mendengus dingin, matanya bersinar karena kekejaman. Dia diam-diam berdoa agar Xian Yanxing dibunuh. Itu seorang wanita muda. Penonton di sekitar mereka tahu bahwa Xian Yanxing masih muda. Aku akan melawanmu. Akhirnya, seseorang naik ke atas panggung. Tanpa basa-basi lagi, Xian Yanxing melancarkan serangannya. Xian Yanxing tidak menggunakan medan kekuatan iblis atau teknik seni bela diri garis keturunannya. Dia terutama menggunakan keinginan kehancuran dan keinginan angin. Dia ingin menggunakan metode Lu Ming untuk menggabungkan dua keinginan dengan bantuan kekuatan eksternal. Oleh karena itu, Xian Yanxing tampaknya tidak terlalu kuat, dan dia menemui jalan buntu dengan lawannya. Lu Ming mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menonton pertempuran sambil memurnikan esensi darah. Setelah melahap esensi darah dari 4 raja tingkat puncak, dia menggunakan semuanya untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Kekuatan garis keturunan keduanya meningkat pesat.
Di arena pertarungan, Xian Yanxing bertukar ratusan gerakan dengan lawannya sebelum akhirnya membunuhnya. Karena kekuatan tempur Xian Yanxing tidak terlalu kuat, dan setelah beberapa ratus gerakan, yang lain mengira mereka memiliki keuntungan. Sayangnya, hasilnya sama saja. Setelah beberapa ratus gerakan, dia masih terbunuh. Setelah itu, tidak ada orang lain yang naik ke panggung. Pada saat ini, esensi darah Lu Ming hampir dimurnikan. Garis keturunan keduanya belum ditingkatkan, tetapi Lu Ming merasa itu akan segera ditingkatkan. Hampir saja. Ayo pergi. Xian Yanxing melompat turun dari ring dan meninggalkan ring bersama Lu Ming. Setelah beberapa pertempuran, mereka harus kembali dan mencernanya. Namun tak lama kemudian, nama Shuro dan Yaksa akan tersebar ke seluruh Pulau Pasir Emas. Keduanya meninggalkan platform pertarungan kehidupan dan menemukan tempat tersembunyi. Mereka melepas jubah hitam dan topeng mereka, lalu menemukan sebuah penginapan dan memesan 2 kamar. Dia duduk bersila di kamar penginapan. Sambil berpikir, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Setelah 4 pertempuran, Lu Ming memiliki pemahaman baru tentang tinju bintang yang meledak. Dia ingin menggunakan pohon kuno pemahaman jalan untuk mendapatkan wawasan. Dia menempatkan pohon kuno pemahaman jalan di sampingnya. Pohon kuno pemahaman jalan tumbuh semakin baik. Daun yang lembut telah tumbuh sedikit lagi, berubah menjadi sedikit hijau, dan jernih. Aura dari jalan besar yang masih melekat di sana, menjadi semakin misterius. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengeluarkan segenggam besar ramuan spiritual, memeras cairan obat, dan menaburkannya ke tanah silikat Xuan Huang. Tinggalkan beberapa untukku. Mata Dandan memerah karena sakit hati saat dia melihat Lu Ming mengubah tumpukan besar ramuan roh menjadi cair. Aku akan memberimu beberapa. Lu Ming melemparkan beberapa ramuan spiritual ke Dandan, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Dia terlalu pandai menggunakan sumber daya. Budidayanya sendiri menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Selain itu, pengembangan 10.000 tubuh tempur spiritual membutuhkan banyak sumber daya. Pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan membutuhkan cairan spiritual dalam jumlah besar. Jika tidak ada cairan spiritual, dia hanya bisa menggantinya dengan cairan obat. Juga, jika Dandan ingin pulih, dia tidak bisa melakukannya tanpa ramuan roh. Kecepatan dia menghabiskan sumber daya terlalu mengerikan. Orang biasa pasti tidak akan mampu menahannya. Hanya karena dia telah membunuh banyak musuh selama periode waktu ini dan memperoleh sumber daya dalam jumlah besar sehingga dia hampir tidak dapat menanggungnya. Namun, selama sumber daya ini dapat diubah menjadi kekuatan, itu tidak sia-sia. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu itu dari benaknya. Dengan bantuan pohon kuno pemahaman jalan, dia mulai memahami tinju bintang yang meledak. Selama waktu ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pohon kuno pemahaman jalan. Dengan menggunakan pohon kuno yang memahami jalur, pemahamannya tentang tinju bintang yang meledak telah meningkat dengan selisih yang besar. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Keesokan harinya, Lu Ming dan Xian Yanxing pergi ke platform pertarungan kehidupan lagi. Ini adalah tempat yang bagus, dan mereka tidak mau melewatkannya. Sayangnya tidak ada yang menantang Lu Ming hari ini. Karena marah, dia langsung mengumumkan bahwa dia akan datang setiap hari untuk menunggu tantangan dari seorang ahli. Adapun Xian Yanxing, seseorang yang menantangnya tidaklah lemah, tetapi dia dibunuh oleh Xian Yanxing. Metodemu tidak buruk. Aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Xian Yanxing berkata pada Lu Ming. Dia sepertinya mendapatkan sesuatu. Lu Ming kembali ke penginapan dan terus berkultivasi dengan pohon kuno pemahaman jalan. Keesokan harinya, dia pergi ke platform pertarungan kehidupan lagi. Tetap saja, tidak ada yang menantangnya. Selama 3 hari berikutnya, Lu Ming pergi ke platform pertarungan kehidupan setiap hari, tapi tidak ada yang menantangnya. Setelah kembali, dia pergi ke kuil tertinggi untuk bercocok tanam. Selama 5 hari terakhir, tidak ada yang menantang Lu Ming. Namun, dengan bantuan pohon kuno pemahaman jalan, pemahaman Lu Ming tentang tinju bintang peledak telah berkembang sangat pesat. Dia telah mengembangkannya ke tingkat keempat, dan kekuatan tinju bintang yang meledak telah meningkat lagi. Pada hari ke-6, seseorang akhirnya menantang Lu Ming. Kekuatan tempur orang ini jauh lebih kuat daripada Gang Sue, dan dia telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di platform pertarungan kehidupan. Jelas sekali,
kunjungan harian Lu Ming telah menarik perhatian beberapa ahli. Beberapa dari mereka datang untuk menantangnya. Tentu saja, hasil akhirnya tetaplah kemenangan Lu Ming. Nama Asura menjadi semakin kuat. Meskipun Asura hanya meraih 5 kemenangan berturut-turut, dia telah mengalahkan 10 lawan berturut-turut. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa batasan Lu Ming. Apakah menurut kalian Raja Neraka akan bergerak dan menantang Shuro? Petik 2. Beberapa orang berharap demikian. Bab 658 Angin Iblis Monster Tua. Kata-katanya membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Banyak orang menantikan pertarungan antara Sura dan Yama. Pasalnya, keduanya memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua mengenakan topeng, dan dari suara mereka berdua masih sangat muda dan baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Banyak orang menduga bahwa keduanya adalah favorit surga yang tiada taraf dari dunia luar, dan bahkan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Namun, Raja Neraka belum muncul sejak pertarungan dengan monster tua Kichan. Dalam 2 hari berikutnya, ketika Lu Ming terus bertarung, tidak ada yang menantangnya. Suatu kali, ketika dia menantang seseorang, pihak lain mengakui kekalahan dan memberinya 1 juta kristal spiritual tertinggi. Lu Ming, temani aku berperang. Ketika Lu Ming kembali ke penginapan, Xian Yanxing muncul di hadapannya. Menemanimu dalam pertempuran, Lu Ming tercengang. Itu benar, saya telah mencapai ambang perpaduan 2 keinginan, tetapi saya masih kekurangan tekanan eksternal. Namun, prajurit di platform pertarungan kehidupan terlalu lemah untuk memberiku tekanan seperti itu, jadi aku hanya bisa menemukanmu. Kata Xian Yanxing. Baiklah, tentu saja, Lu Ming tidak akan menolak kesempatan untuk membantu Xian Yanxing berkultivasi. Keduanya meninggalkan kota dan muncul di langit di atas gunung tandus yang jaraknya puluhan ribu mil. Keduanya berdiri saling berhadapan. Ledakan, keinginan kehancuran dan keinginan angin Xian Yanxing meledak pada saat yang bersamaan. Mereka terjalin dan berubah menjadi cetakan telapak tangan hijau, meledak ke arah Lu Ming. Tinju bintang yang meledak. Lu Ming melayangkan pukulan dan kekosongan itu bergetar. Ledakan, cahaya kepalan tangan dan cetakan telapak tangan bertabrakan. Dengan dentuman keras, cetakan telapak tangannya bergetar, namun pancaran kepalan tangannya menghilang. Saya tidak memiliki cukup kekuatan. Lu Ming, tingkatkan kekuatanmu. Suara Xian Yanxing terdengar saat auranya memancar keluar. Baiklah. Lu Ming mengaktifkan teknik naga perang yang sebenarnya dan esensi vital dalam tubuhnya mulai bergerak dengan cepat. Ledakan, sinar kepalan tangan yang seolah mampu menghubungkan langit dan bumi, dipadukan dengan konsep api, meledak ke arah telapak tangan Xian Yanxing. Dengan suara keras, telapak tangan Xian Yanxing meledak. Namun, Lu Ming tidak menahan diri. Dia melancarkan pukulan kedua, pukulan ketiga, dan serangkaian pukulan. Satu demi satu, pancaran tinju menembus kehampaan dan menuju ke arah Xian Yanxing. Telapak tangan iblis yang hebat. Xian Yanxing berteriak sambil menyerang dengan kedua telapak tangannya. Jejak telapak tangan hitam yang dipenuhi dengan keinginan kehancuran dan keinginan angin dikirim terbang menuju Lu Ming. Ledakan, ledakan, kehampaan mendidih, dan ledakan dahsyat terus terjadi di udara. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Awalnya keduanya masih saling menguji, namun lambat laun kekuatan mereka terus bertambah dan bertambah. Lu Ming mengayunkan tinjunya dan kecepatan pukulannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap, puluhan kepalan tangan meledak. Xian Yanxing, sebaliknya, mencoba menggabungkan kedua mentalitas tersebut. Ya, itu dia. Mata Xian Yanxing berbinar. Lu Ming benar-benar merasa nyaman saat dia terus membombardir tinjunya dengan cahaya. Xian Yanxing cukup kuat untuk memblokir serangan itu. Lu Ming tidak khawatir dia akan menyakiti Xian Yanxing. Dalam sekejap mata, 100 gerakan telah berlalu. Lu Ming merasa tinju bintang yang meledak itu beredar semakin lancar. Pemahamannya tentang tinju bintang yang meledak juga perlahan semakin dalam. Pada saat yang sama, tinju bintang yang meledak itu seperti palu godam, yang terus-menerus melemahkan ranah niat Xian Yanxing, menyebabkan kedua niat itu perlahan bergabung. Jika Xian Yanxing berhasil menggabungkan kedua niat tersebut, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Keduanya bertukar lebih dari 300 gerakan sebelum berhenti. Bagaimana itu? Lu Ming berjalan mendekat dan bertanya. Ya, aku sangat tersentuh.
Saya percaya bahwa saya akan mampu membuat terobosan dalam beberapa waktu ke depan. Xian Yanxing mengangguk penuh semangat dan tersenyum pada Lu Ming. Kamu sangat membantuku. Apakah kamu tidak takut aku akan menerobos dan menekanmu? Haha, biarpun kamu punya terobosan, kamu mungkin tidak bisa menekanku. Selain itu, saya juga akan meningkat. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa melampauiku. Lu Ming tertawa, merasa puas. Kamu begitu penuh dengan dirimu sendiri. Mari kita lihat bagaimana aku bisa melampauimu. Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman tipis. Kemudian, mereka berdua mengobrol sambil berjalan kembali. Selama 2 hari berikutnya, Lu Ming tidak pergi ke platform pertarungan kehidupan. Sebaliknya, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. 2 hari kemudian, sebuah berita keluar. Angin iblis monster tua ingin menantang Asura di platform pertarungan kehidupan. Berita itu mengguncang seluruh kota. Angin iblis juga merupakan monster tua yang telah hidup lama, setidaknya berusia 500 tahun. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia sudah menjadi Raja Puncak. Meskipun dia belum menerobos ke lautan alam jiwa, keterampilan bela diri, teknik rahasia, dan aspek lainnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Semua orang sangat penasaran dan gembira karena orang seperti itu ingin menantang Shuro. Oleh karena itu, berita itu sampai ke telinga Lu Ming dengan sangat cepat. Angin setan, menarik. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Sepertinya seorang ahli telah muncul. Ayo pergi, aku akan menemanimu melihat-lihat. Xian Yanxing berjalan mendekat, dan mereka berdua berjalan menuju panggung pertarungan hidup. Dalam perjalanan, mereka berganti jubah hitam dan memakai topeng. Shuro ada di sini. Begitu Lu Ming tiba, semua orang berseru kaget. Lingkungan sekitar panggung pertempuran sudah dipenuhi orang. Bagaimanapun, nama Shuro menjadi semakin terkenal akhir-akhir ini, hampir sama terkenalnya dengan Raja Neraka. Adapun angin iblis, dia adalah monster tua yang terkenal di laut dekat Pulau Pasir Emas. Selain ahli alam lautan jiwa, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Pertarungan antara keduanya secara alami menarik minat sebagian besar orang. Banyak orang bergegas datang begitu mereka mendengar beritanya. Lu Ming melangkah ke udara dan mendarat di ring pertempuran. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Hehe, seringai sinis terdengar, dan seorang lelaki tua kurus berjubah hijau muncul di arena pertarungan. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana penampilannya. Kecepatan yang luar biasa. Mata Lu Ming berkedip. Jelas sekali bahwa angin iblis telah mengembangkan konsep angin. Kecepatannya sangat cepat. Lu Ming. Di tribun, mata Luo Xin berkedip. Hari ini, Luo Xin juga datang. Demikian pula, Chen Dao dan Chen Zhao juga telah tiba dan duduk bersama untuk menonton. Saya harap angin iblis dapat membunuh anak ini. Chen Zhao diam-diam berdoa. Kamu adalah Shuro. Kudengar itu hanya anak kecil. Jangan main-main di depan orang tua ini, buka topengmu. Monster tua angin iblis itu berdiri di depan Lu Ming dan terkekeh. Jika kamu ingin aku melepas topengku, tentu saja, tapi mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, anak muda itu baik untuk percaya diri, tapi juga tidak baik untuk meremehkan orang yang lebih tua. Lagi pula, usia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming merasakan hembusan angin kencang di depannya. Sebuah cakar menyambar topengnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mundur selangkah dan mundur dengan cepat. Hehe, kamu tidak bisa melarikan diri. Angin iblis bergerak lagi dan mengikuti Lu Ming dari dekat, cakarnya meraih topeng Lu Ming. Ledakan, Lu Ming tiba-tiba melayangkan pukulan ke depan. Pada jarak sedekat itu, mustahil bagi orang lain untuk menghindarinya, tapi monster tua angin iblis menghindarinya dengan cepat. Bab 659 ini memerlukan bakat. Pancaran tinju meleset, menembus kehampaan, dan mengenai tirai cahaya di sisi lain ring pertarungan, menyebabkan tirai cahaya bergetar. Orang tua ini memiliki kendali yang sangat mengerikan. Hati Lu Ming tergerak. Angin iblis monster tua mengendalikan setiap kekuatannya hingga ekstrim. Setiap kali dia menyerang, dia tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan. Dia sangat teliti. Asura sedang dalam masalah. Saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Angin setan terlalu kuat. Pantas saja dia adalah monster tua yang telah mendominasi kawasan laut ini selama ratusan tahun.
Tidak ada seorang pun di bawah tingkat samudera spiritual yang berani memprovokasi dia. Banyak orang berpikir bahwa meskipun Lu Ming kuat, dia tidak akan menandingi angin iblis. 9 naga menginjak-injak langit. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga. Dengan satu langkah, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke langit, langsung menghindari serangan angin iblis monster tua. Angin iblis tertegun ketika dia meleset. Dia melihat ke langit dan melihat Lu Ming mengambang di sana. Saya tidak menyangka Anda memiliki gerak kaki seperti itu. Tidak buruk. Aku ingin tahu bagaimana kekuatan seranganmu. Angin iblis eksentrik terkekeh. Jika kamu ingin tahu, aku akan membiarkanmu mencobanya. Ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan lusinan pukulan berturut-turut. Kekuatan pukulannya jatuh seperti meteor menuju angin iblis. Mata monster tua angin iblis menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Bila angin terbentuk dan terbang ke langit, bertabrakan dengan kekuatan tinju yang jatuh. Angin dan api berhamburan dan menyapu seluruh arena pertempuran. Bila angin dan kekuatan tinju saling membatalkan satu sama lain. Lagi, mati, Lu Ming berteriak sambil meningkatkan inti esensialnya. Kali ini, dia melemparkan lebih dari 100 pukulan berturut-turut. Seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan tinju, dan momentumnya sangat menakutkan. Di tribun, wajah Chen Zhao menjadi pucat. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming sekarang dapat dengan mudah mengalahkan saudaranya, Chen Dao. Dalam setiap pertempuran, Lu Ming sepertinya tidak memiliki batasan. Dia memberikan perasaan jurang maut tanpa akhir. Ekspresi angin iblis juga menjadi serius. Tebasan angin setan. Pedang panjang muncul di tangan angin iblis, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Tubuhnya terangkat ke langit, dan cahaya pedang hijau tiba-tiba menyala. Tanda tanya koma. Sosok monster tua angin iblis menyerbu ke dalam pancaran tinju, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Suara mendesing. Pada akhirnya, angin iblis menerobos jangkauan pancaran tinju dan membubung ke langit, berdiri berdampingan dengan Lu Ming. Sekarang, giliranku. Begitu dia berbicara, dia menghilang. Dia sepertinya telah berubah menjadi embusan angin, melayang di udara. Dan EBSCP, huhu. Angin mulai bertiup dan suhu turun tajam. Kemudian, kepingan salju muncul dari udara tipis dan menyapu ke arah Lu Ming bersama dengan angin kencang. Konsep angin. Konsep salju. Mata Lu Ming berbinar. Angin iblis monster tua tidak hanya mengembangkan mentalitas angin tetapi juga mentalitas salju. Kedua niat tersebut berada pada lingkaran besar tingkat 1. Itu di sini. Itu di sini. Dikatakan bahwa monster tua angin iblis itu telah memahami dua keinginan. Itu benar. Ya, saya mendengar bahwa angin iblis sangat ambisius saat itu. Dia ingin memahami dua alam niat, tetapi dia terjebak di alam raja tingkat puncak, jadi dia tidak bisa menerobos ke alam lautan jiwa. Jika dia hanya memahami satu alam niat, dia pasti sudah menerobos ke lautan alam jiwa. Namun, kekuatan kedua tujuan tersebut tidak diragukan lagi. Shuro berada dalam bahaya. Di tribun, banyak generasi tua mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Haha, junior, mati. Suara sombong monster tua angin iblis terdengar dari badai salju. Apa yang bisa dibanggakan? Anda telah memahami dua jenis niat, namun Anda belum mampu menggabungkan keduanya. Peningkatan kekuatan sangat terbatas. Ekspresi Lu Ming masih sangat tenang. Dia mengayunkan tinjunya dan melancarkan aliran kekuatan tinju, menghalangi serangan angin dan salju di sekitarnya. Kepingan salju berwarna putih salju dan jernih. Mereka bahkan lebih tajam dari senjata roh, dan masing-masing senjata itu mungkin bisa menembus gunung dengan diameter 100 meter. Penggabungan niat. Apa yang kamu tahu, junior? Menurut Anda, apakah mudah memadukan dua konsep? Kamu benar-benar bodoh. Suara angin iblis itu dipenuhi dengan penghinaan dan teguran. Apakah sangat sulit untuk memadukan dua maksud? Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Begitu suara Lu Ming turun, momentum tinju Lu Ming tiba-tiba berubah. Lampu tinju tidak hanya mengandung konsep api, tetapi juga mengandung konsep guntur. Segera setelah esensi guntur dan api dilepaskan, kedua esensi tersebut digabungkan dengan sempurna, menyebabkan kekuatan tinju bintang yang meledak tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar. Ledakan, ledakan, cahaya kepalan tangan yang besar menembus badai salju. Dengan teriakan, sesosok tubuh muncul dan mundur. Perpaduan antara tujuan guntur dan api,
perpaduan sempurna antara tujuan guntur dan api, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Darah menetes dari sudut mulut angin iblis, tapi dia tidak peduli. Matanya tertuju pada Lu Ming. Penonton juga tercengang. Lu Ming juga telah memahami dua maksud dan dia berhasil menggabungkannya. Namun, angin iblis tidak melakukannya. Sekilas terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Hanya karena kamu tidak bisa menyatu dengannya bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, bagaimana kamu menggabungkannya? Beritahu aku, beritahu aku. Angin iblis menderu. Matanya merah saat dia menatap Lu Ming. Selama bertahun-tahun, monster tua angin iblis telah mencoba banyak metode, tetapi dia tidak berhasil. Itu seperti setan di dalam hatinya. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa memadukannya. Itu membutuhkan bakat. Lu Ming berkata dengan tenang. Dia tidak salah. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang memikirkan metode itu. Orang lain mungkin juga memikirkannya, tetapi berapa banyak orang yang berhasil menggabungkannya. Terus terang, hal itu membutuhkan bakat. Dia memiliki bakat ini, dan sekarang tampaknya Xian Yanxing juga memiliki bakat ini. Angin iblis telah berkembang selama ratusan tahun, namun dia belum berhasil. Dia jelas tidak memiliki bakat ini. Namun, angin iblis eksentrik jelas tidak mempercayai hal ini. Omong kosong, bakat apa? Bocah, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Angin iblis monster tua meraung. Pak tua, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Apakah kamu masih menganggap kamu pasanganku? Petik 2. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ambil langkah terkuatku. Angin iblis menderu dan melepaskan niat angin dan saljunya. Aku terlalu malas untuk membuang waktuku bersamamu, aku akan mengirimmu pergi. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Ledakan. Di saat berikutnya, angin, api, dan guntur, ketiga niat tersebut meledak pada saat yang sama dan berubah menjadi cahaya tombak yang sangat terang. Mata monster tua angin iblis sebesar lonceng saat dia meraung tak percaya, tiga niat menyatu. Itu sungguh tak tertahankan baginya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dan belum berhasil menggabungkan kedua konsep tersebut. Namun, Lu Ming telah menggabungkan tiga konsep. Apalagi usianya masih sangat muda. Mungkinkah itu karena bakatnya? Suara mendesing. Cahaya tombak yang menyilaukan menembus kehampaan dan muncul di depan monster tua angin iblis dalam sekejap. Itu menerobos semua pertahanan monster tua angin iblis dengan kekuatan yang menghancurkan. Tombak panjang itu menembus jantung angin iblis yang eksentrik. Dia sudah mati. Bab 660 Raja Neraka muncul. Ada keheningan di sekitar platform pertempuran yang ditakdirkan. Mata semua orang terbuka lebar, menatap platform pertempuran dan sosok Lu Ming. Angin iblis telah terbunuh hanya dengan satu serangan. Lu Ming sebenarnya menggabungkan tiga konsep. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Itu terlalu menakutkan. Atau mungkin, ini bukanlah kemampuan Lu Ming yang sebenarnya. Setelah keheningan, terjadi keributan yang hebat. Beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat, sementara yang lain berteriak kegirangan. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Luo Xin berbisik, matanya penuh rasa tidak percaya. Di sampingnya, tubuh Chen Zhao bergetar hebat karena ketakutan dan keterkejutan. Ternyata sejak bertemu Lu Ming tidak pernah mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Meskipun dia telah berulang kali memprovokasi Lu Ming tidak mengungkapkan kekuatannya untuk membunuhnya. Mungkin, Lu Ming bahkan tidak peduli untuk memamerkan kekuatannya di hadapannya. Dia bahkan tidak peduli untuk membunuhnya. Mungkin, di mata Lu Ming, dia tidak berbeda dengan anjing liar yang menggonggong di pinggir jalan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Kakak laki-lakinya, yang selama ini dia banggakan, mungkin akan dikalahkan dalam satu gerakan di depan Lu Ming. Di arena pertempuran, sosok Lu Ming melintas dan melahap esensi darah angin iblis. Pada saat yang sama, cincin penyimpanan secara alami jatuh ke tangannya. Siapa lagi yang ada di sana? Anda bersedia untuk maju dan bertarung. Suara jernih Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Seluruh tempat menjadi sunyi.
Lelucon yang luar biasa. Bahkan monster tua seperti angin iblis pun sudah mati. Tidak ada orang lain yang mau maju dan mengadili kematian. Lu Ming menunggu selama 2 menit. Dia mengalihkan pandangannya dan hendak meninggalkan panggung ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang naik ke atas panggung. Raja Neraka ada di sini. Pada saat ini, teriakan nyaring bergema di seluruh area. Seluruh tempat menjadi sunyi. Kemudian, hal itu dipenuhi dengan keributan yang mengguncang bumi. Apa? Raja Neraka ada di sini? Di mana dia? Benar-benar, di mana? Pintu masuk utama, lihat. Setelah beberapa keributan, mata semua orang melihat ke arah gerbang. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia melihat ke arah itu juga. Seorang pria berjubah hitam bertopeng Yama berjalan selangkah demi selangkah. Saat dia mengambil langkah demi langkah, dia perlahan melangkah ke dalam kehampaan dan muncul di tepi ring pertarungan. Di topengnya, 2 mata tajam menatap Lu Ming. Lu Ming juga memandangnya. Jantung semua orang tiba-tiba mulai berdebar kencang. Apakah Raja Neraka akan menantang Asura? Petik 2. Itu mungkin, itu mungkin. Raja Neraka telah menghilang selama berhari-hari dan akhirnya muncul kembali. Jarang sekali lawan yang kuat muncul. Mungkin dia benar-benar akan bergerak. Astaga, Raja Yama melawan Asura, siapa yang lebih kuat? Aku tak sabar untuk itu. Saya memang menantikannya. Sejak kebangkitan Raja Yama, dia tidak pernah merasakan kekalahan. Dia telah membunuh beberapa monster tua. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat Asura. Saya tidak berpikir dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh angin iblis. Ratusan ribu pasang mata menatap Lu Ming dan Raja Neraka dengan penuh harap. Raja Neraka versus Asura. Ini akan menjadi pertarungan puncak. Bas! Suara pedang bergema. Aura Raja Neraka tiba-tiba meningkat drastis, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya pedang emas melesat ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming seolah-olah dia tertarik oleh aura tersebut. Kilatan tombak membumbung tinggi ke langit. Kemudian, cahaya pedang dan cahaya tombak bertemu di udara dan saling bertabrakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Bentrokan aura saja sudah cukup mengejutkan. Apakah benar akan terjadi perang besar? Pada saat ini, semua orang menahan napas dan menatapnya dengan mata terbelalak. Namun, yang membuat mereka kecewa, setelah benturan aura antara Raja Neraka dan Asura, mereka tidak bergerak. Asura berdiri di panggung pertarungan sementara Yama berdiri di udara. Mereka tidak berkelahi. Orang ini sangat kuat. Mata Lu Ming bersinar seperti 2 tombak dewa yang menembus udara. Dia bisa merasakan tekanan besar dari Raja Neraka. Lu Ming belum pernah merasakan hal seperti ini dari seorang seniman bela diri dengan level yang sama. Raja Neraka jelas merupakan lawan yang menakutkan. Di saat yang sama, mata Raja Neraka bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah 2 pedang emas akan meledak. Dia tidak bergerak, karena dia bisa merasakan tekanan kuat dari Lu Ming. Dia juga tidak percaya diri. Dia punya perasaan jika mereka bertarung, salah satu dari mereka pasti akan mati. Terlebih lagi, dia tidak yakin apakah dialah yang akan menang. Raja Neraka juga terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan sekuat itu di sini. Bahkan di seluruh benua timur, tidak banyak lawan seperti dia. Keduanya saling berhadapan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, aura Raja Neraka ditarik kembali. Di saat yang sama, aura Lu Ming juga ditarik kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raja Neraka berbalik dan kembali. Saya tidak ingin berkelahi lagi. Kebanyakan masyarakat sangat kecewa. Mereka mengira akan ada pertempuran puncak. Keduanya terlalu kuat. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang lain. Itu benar. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah favorit surga yang tiada taraf. Bahkan dalam daftar 1000 talenta terbaik, mereka tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Mereka berimbang. Seseorang dari generasi tua angkat bicara dan melihat alasannya. Banyak orang menghela nafas. Mereka tidak bisa melihat pertarungan puncak. Dentang. Pada saat ini, suara bel terdengar. Dentang. Bahkan sebelum bel pertama selesai, bel kedua berbunyi segera setelahnya. Kedengarannya sangat mendesak. Di tempat kejadian, sebagian besar wajah orang-orang berubah drastis. Alarm? Kenapa alarmnya berbunyi? Seseorang berteriak. Binatang laut menyerang pulau, binatang laut menyerang pulau. Tiba-tiba,
Suara gemuruh yang menggemparkan datang dari luar platform pertarungan takdir. Raungannya seperti badai, menyapu seluruh kota dan menyebar ke kejauhan. Apa? Binatang laut menyerang pulau. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Binatang laut menyerang pulau itu. Gelombang besar akan datang. Semuanya, pergilah ke wilayah laut timur dan tembak binatang laut. Suara itu terdengar lagi, bergemuruh di udara. Pemilik suara itu memiliki basis budidaya yang menakutkan, dan jelas merupakan ahli alam lautan jiwa. Dentang, dentang. Pada saat yang sama, bel alarm berbunyi terus-menerus dengan sangat mendesak. Ayo pergi ke timur, ayo pergi. Penonton di sekitar panggung pertempuran naik ke udara seperti segerombolan belalang dan terbang menuju celah di atas. Binatang laut menyerang pulau. Mata Luming berkedip. Sesosok muncul di samping Luming. Itu adalah Xie Nianxing. King kecil, ayo pergi dan lihat, kata Luming. Xie Nianxing mengangguk. Bersama Luming, mereka naik ke udara, berbaur dengan kerumunan, dan menuju Laut Timur. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar kota, menutupi langit dan bumi saat mereka terbang menuju Laut Timur. Tidak hanya di dalam kota, tetapi juga dari pegunungan sekitar kota, sejumlah besar ahli terbang keluar dan terbang menuju Laut Timur. Setiap kali mereka menghadapi gelombang besar atau binatang laut yang menyerang pulau, semua seniman bela diri harus bersatu dan menyerang bersama. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan di Samudera Astral yang kacau sejak lama. Kalau tidak, pulau-pulau ini sudah lama dirusak oleh binatang laut. Kota ini sangat dekat dengan wilayah Laut Timur. Mereka tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Bab 661 binatang laut menyerang kota, dan iblis-iblis besar yang bertransformasi. Ledakan, 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 lautan di kejauhan bergemuruh dan ombaknya melonjak. Semua orang berdiri di udara dan melihat dari jauh. Mereka bisa melihat garis putih di permukaan laut menuju ke arah mereka. Itu adalah sebuah gelombang yang mengejutkan. Patroli di laut yang jauh telah mengirimkan kembali berita bahwa sejumlah besar binatang laut sedang menyerang ke arah kami. Bersiap untuk bertempur. Seorang lelaki tua berjubah polos muncul di langit. Suaranya bergema di seluruh area. Aura yang dia pancarkan seluas lautan dan sangat mengejutkan. Ini adalah ahli hebat tingkat samudera spiritual. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ombak pun semakin mengagetkan. Semua orang merasakan langit dan bumi berguncang hebat. Ombak besar itu diiringi auman binatang laut. Ombaknya semakin dekat, dan mata semua orang membelalak. Ombaknya terlalu mengejutkan. Tingginya setidaknya 1000 meter dan sepertinya mencapai awan, menghanyutkannya. Ada banyak binatang laut yang berguling-guling di ombak. Itulah klan hiu darah. Seseorang berteriak. Di salah satu ombak, semua orang melihat hiu berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Hiu-hiu ini sangat besar, dan salah satu dari mereka memiliki panjang puluhan meter. Warnanya merah darah dan terus-menerus meraung, dipenuhi aura pembunuh. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka. Perlombaan ikan todak. Perlombaan singa laut. Klan hiu macan. Setiap orang melihat total 9 suku binatang laut, terbagi menjadi 9 wilayah, dengan ombak mengalir deras ke arah mereka. Jumlah masing-masing suku di setiap daerah pun tidak terhitung banyaknya. Terlalu banyak. Lihat, ada orang di atas ombak. Ada seseorang di langit di atas setiap ras. Seseorang berseru. Benar saja, ada sosok yang berdiri di atas ombak di masing-masing 9 suku. Mereka berjalan di atas ombak, dan aura di tubuh mereka sangat mengejutkan. Itu bukan manusia. Itu adalah iblis yang telah mengambil wujud, raja dari sukunya masing-masing. Di atas kerumunan, prajurit alam lautan jiwa berkata dengan nada serius. Apa? Setan-setan besar yang bisa berubah wujud. Semua iblis besar yang bisa berubah bentuk dari 9 klan besar telah datang. Bagaimana mungkin? Banyak orang berteriak ketakutan. Binatang iblis tingkat 6 setara dengan tingkat lautan spiritual seorang seniman bela diri. Ia sudah bisa berubah menjadi bentuk manusia, jadi ia juga disebut Great Demon tipe transformasi. Iblis yang ditransformasikan masing-masing memimpin klan dan menempati wilayah laut. Hanya ada 7 klan binatang laut di dekat pulau pasir emas kita. Mengapa ada 9 di sini? Petik 2. Gelombang buas ini terlalu mengejutkan. Di masa lalu, hanya akan ada beberapa gelombang monster berskala kecil, dan sangat sedikit monster lautan jiwa yang akan muncul.
Adegan itu berisik, dan mata beberapa orang menunjukkan ketakutan. Ombak yang mendekat dengan cepat, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya berguling dan mengaum, memberikan tekanan yang kuat kepada manusia. Ledakan, ledakan. Di langit, sosok muncul satu demi satu, masing-masing memancarkan aura seperti lautan. Tingkat samudera spiritual, semuanya berada di tingkat samudera spiritual, dan totalnya ada 10. Hal ini membuat banyak prajurit sedikit tenang. Semua prajurit alam lautan jiwa yang bersembunyi di Pulau Pasir Emas telah muncul. Itulah praktisi spiritual Handao. Praktisi spiritual Handao juga telah muncul. Seseorang berteriak. Di antara 10 ahli alam lautan jiwa, ada seorang lelaki tua berjubah putih. Auranya adalah yang paling menakutkan, dan dia jauh lebih kuat daripada ahli alam lautan jiwa lainnya. Haha, itu bagus. Saya mendengar bahwa praktisi spiritual Handao telah mengasingkan diri selama 60 tahun. Gelombang binatang buas ini sebenarnya telah mengingatkannya. Dengan dia di sini, kami akan lebih percaya diri. Seseorang melihat pria berjubah putih itu dan tertawa gembira. Lu Ming dan Xian Yanxing berbaur di tengah kerumunan, memandang ke langit. Pulau Pasir Emas sungguh menakjubkan. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di sini. Lu Ming diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Di tengah kerumunan, selain 10 ahli spiritual tingkat samudera, ada banyak aura kuat lainnya yang muncul seperti asap. Di antara mereka, Lu Ming dapat merasakan bahwa tidak kurang dari 500 aura raja tingkat puncak. Pulau Pasir Emas sendiri memiliki tidak kurang dari 500 raja tingkat puncak, yang benar-benar menakutkan. Samudera astral yang kaotik, memang samudera astral yang kacau. Jumlah ahli di sini terlalu banyak. Setiap hari, banyak orang jahat, galak, dan kejam dari setiap wilayah besar di hutan belantara timur memasuki samudera astral yang kacau balau. Namun, seorang raja mempunyai umur 1000 tahun. Setelah bertahun-tahun, jumlah ahli di samudera astral yang kacau balau sudah tidak diketahui lagi. Itu pasti mencapai angka yang mencengangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ombaknya semakin dekat, dan udara dipenuhi dengan ki jahat. Bunuh, bunuh semua pejuang manusia. Di wilayah klan Hiu Darah berdiri seorang pria kekar berjubah merah darah. Saat ini, dia berteriak keras, suaranya bergemuruh. Ini adalah raja dari klan Hiu Darah, iblis besar yang berwujud manusia. Membunuh, membunuh. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menerkam menuju pulau. Binatang iblis dapat berbicara ketika mereka mencapai level 5, yang merupakan level raja. Semua prajurit di bawah ranah Grandmaster Seni Bela Diri, mundur. Prajurit di atas alam Grandmaster Seni Bela Diri, serang binatang laut dengan sekuat tenaga. Jika ada yang mundur dan menolak berperang, bunuh mereka tanpa ampun. Suara sombong praktisi spiritual Handao bergema di seluruh area. Namun, tidak ada yang membantah. Semua orang tahu bahwa dalam situasi saat ini, jika seseorang mundur tanpa perlawanan, maka lebih banyak orang akan mengikutinya. Pulau Pasir Emas tidak akan mampu bertahan. Membunuh, membunuh. Selain prajurit spiritual Handao, 9 prajurit alam jiwa lautan lainnya semuanya meraung dan menyerang binatang buas dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Ahli alam lautan jiwa dan binatang iblis saling bentrok, menciptakan ledakan besar. Membunuh. Prajurit manusia lainnya meraung dan menyerang binatang laut itu. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Segala jenis pedang ki, pancaran pedang, jejak telapak tangan, dan energi tinju menghantam ombak. Ombaknya meledak, dan binatang laut di laut bergegas keluar dan bertarung dengan para pejuang manusia. Darah berceceran di mana-mana. Begitu mereka bersentuhan satu sama lain, sejumlah besar binatang laut terbunuh. Di saat yang sama, ada juga pejuang manusia yang meninggal secara mengenaskan. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit sejak awal. Di antara umat manusia, selain para prajurit di bawah alam Grandmaster Seni Bela Diri, hanya prajurit roh pedang dingin yang tidak bergerak. Dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Sebagai kekuatan terkuat umat manusia, dia harus mengendalikan situasi secara keseluruhan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan berdampingan dan menyerang ke depan. Daerah mereka adalah wilayah hiu macan. Mengaum, mengaum. Jeritan hiu macan mirip dengan tangisan harimau yang ganas. Raungannya seperti guntur, dan giginya lebih tajam dari pisau saat menggigit Lu Ming dan Xian Yanxing.
Luming melambaikan tangannya dan sinar tombak menembus hiu macan yang panjangnya lebih dari 30 meter. Darahnya mewarnai laut menjadi merah. Hiu macan ini setara dengan Raja Bela Diri LV7. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah hiu macan. Di sampingnya, medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing menyelimuti mereka dan membunuh 5 atau 6 hiu macan. Tubuh Luming bersinar dan dia melahap semua esensi darah. Membunuh. Tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya dan Luming menyerang ke depan. Kemanapun pancaran tombak itu lewat, hiu macan besar mati di tangannya. Dan EBSCP, suara mendesing. Beberapa pedang merobek udara dan menuju ke leher Luming. Luming mengayunkan tombak panjangnya dan menangkis pedangnya. Bab 662 naik level dalam pertempuran. Manusia, mati. Seekor hiu macan yang panjangnya setidaknya 100 meter menyerang Luming dengan mata merah darah terbuka lebar. Ia membuka mulutnya dan 5 hingga 6 pedang terbang keluar dari mulutnya, menebas Luming. Pedang itu sebenarnya terbuat dari gigi hiu macan dan bahkan lebih tajam dari senjata spiritual kelas 5. Luming bisa mengetahui kekuatan hiu macan tingkat raja tingkat puncak dengan sekali pandang. Dentang, dentang. Tombak panjang Luming tersapu dan membuat 5 hingga 6 pedang terbang. Kilatan tombak 3 warna meledak dan ditembakkan langsung ke kepala hiu macan, meninggalkan lubang di dalamnya. Dia membunuh hiu Raja Harimau tingkat puncak dengan satu gerakan dan melahap darah esensinya. Luming tidak berhenti dan terus membunuh. Dia tidak hanya melahap sari darah hiu macan yang dibunuhnya, tetapi dia juga melahap sari darah hiu macan yang dibunuh orang lain. Tubuhnya bersinar, dan esensi darah hiu macan dari semua tingkatan terus-menerus dilahap olehnya. Ini terlalu bagus. Mata Luming berbinar. Sudah lama sekali sejak dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran berskala besar. Bagi yang lain, pertempuran berskala besar seperti itu adalah neraka, tetapi baginya, itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Dia mengedarkan kekuatan melahap 9 garis keturunan naga di telapak tangannya, terus-menerus melahap esensi darah hiu macan. Tentu saja, jika seorang seniman bela diri tewas dalam pertempuran, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan melahap semua esensi darah. Dia membagi sebagian pikirannya untuk mengendalikan 9 garis keturunan naga dan memurnikan esensi darah untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Bunuh, bunuh yang bertopeng. Raungan keras datang dari dekat, dan 3 hiu macan raksasa menyerang Luming. Suara mendesing. Suara mendesing. Air laut mengembun menjadi tombak panjang dan menembus ke arah Luming. Di saat yang sama, ada juga belati melengkung yang menembus kehampaan. Aura Luming melonjak dan membubung ke langit. Dia mengambil beberapa langkah dan membunuh 3 hiu macan tingkat raja tingkat puncak. Tidak jauh dari situ, Xian Yanxing bahkan lebih terkejut lagi. Medan kekuatan iblis langit adalah keberadaan abnormal dalam pertarungan kelompok. Selama medan kekuatan iblis langit menutupi hiu macan, mereka akan terbagi menjadi beberapa bagian tanpa mereka sadari. Di bawah lautan roh, Xian Yanxing dan Luming tidak ada bandingannya. Bas! Sinar cahaya perak melesat ke arah Luming dengan kecepatan yang luar biasa. Itu juga hiu macan, tapi panjangnya hanya 10 meter. Namun, seluruh tubuhnya berwarna perak, dan ditutupi lapisan sisik perak. Luming tanpa sadar menyapu tombak panjang itu. Bang! Tombak panjang Luming menyapu tubuh Tiger Shark perak. Seolah-olah dihantam gunung yang menjulang tinggi. Tubuhnya bergetar dan mau tak mau ia mundur 3 langkah. Namun, hiu harimau perak juga terlempar oleh cambuk Luming. Kekuatan yang sangat kuat. Hati Luming tergerak. Setelah Tiger Shark perak terbang, semuanya baik-baik saja. Ia meraung dan menyerang Luming lagi. Di bawah kendali hiu macan perak, air laut berubah menjadi segala jenis senjata. Pedang tajam, tombak panjang, tombak panjang. Totalnya ada lebih dari 100, menyelimuti Luming. Yang ini adalah hiu macan yang bermutasi. Mata Luming berbinar. Beberapa binatang iblis memiliki garis keturunan binatang dewa kuno dan binatang buas. Mereka sangat kuat dan lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Yang jelas hiu macan ini adalah keturunannya. Banyak binatang iblis dengan garis keturunan yang kuat tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga kekuatan iblis yang sangat besar. Pada tingkat tertentu,
mereka juga dapat membangkitkan keterampilan tempur yang tersembunyi di garis keturunan mereka dan memiliki semua jenis kemampuan surgawi. Terlebih lagi, binatang iblis dan seniman bela diri berbeda. Binatang iblis tidak akan memahami maksud alam langit dan bumi seperti seniman bela diri, tetapi binatang iblis secara bawaan cenderung pada atribut tertentu, dan mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk menguasai atribut tertentu. Ketika kekuatan mereka bertambah, mereka akan menjadi semakin kuat. Ini adalah bakat yang tidak dapat dibandingkan dengan umat manusia. Merusak. Tombaknya tersapu, dan semua senjata yang terbuat dari air laut langsung roboh. Dan EBSP, cahaya tombak 3 warna meledak dan mengenai kepala hiu macan perak. Bang! Tiger Shark perak dikirim terbang seperti bola meriam. Sepanjang jalan, ia membunuh beberapa hiu macan yang kuat dan terbang beberapa ribu meter sebelum berhenti. Namun, dia belum mati. Hanya ada lubang sedalam beberapa kaki di kepalanya. Pertahanan yang sangat kuat, dan skala yang sangat keras. Lu Ming diam-diam terkejut. Pertahanan hiu macan sangat mengagumkan, karena tidak tertembus sinar tombaknya. Kuat, serangan manusia ini terlalu kuat. Ayo pergi. Lu Ming terkejut, tapi Tiger Shark perak itu sangat ketakutan. Begitu ia stabil, ia buru-buru terbang ke kejauhan. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Lu Ming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyusul Tiger Shark perak dalam waktu singkat. Kamu ingin membunuhku. Mati. Binatang iblis sudah sangat bermusuhan. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, keganasan Tiger Shark perak dan ia menerkam ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Yang menyambutnya adalah tombak yang sangat tajam. Kali ini, itu bukanlah pancaran tombaknya, tapi ujung dari mayat tombak naga yang tak terbatas. Puci. Tombak naga yang tak terbatas menembus kepala Tiger Shark perak. Tiger Shark perak meraung dan berhenti bernapas. Puci. Lu Ming mengeluarkan tombak panjangnya dan melahap esensi darah Tiger Shark perak. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Ledakan. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah darah, memancarkan fluktuasi yang kuat. Garis keturunan keduanya akan meningkat. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi garis keturunan keduanya, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Lu Ming bisa merasakan kekuatan meridian darah keduanya meningkat pesat. Ledakan. Pada akhirnya, garis keturunan kedua tidak bisa ditekan lagi. Muncul di atas kepalanya dan 8 cincin perak berkilauan, menarik perhatian banyak orang. Untungnya, ketika meridian darah kedua muncul, itu sudah berhasil dipromosikan. Penonton tidak melihat proses promosinya melainkan hanya hasilnya. Mereka mengira Lu Ming memiliki meridian darah tingkat Raja tingkat 8. Meskipun garis keturunan Raja tingkat 8 sangat mengejutkan, tidak ada yang memperhatikannya dalam pertarungan hidup dan mati ini. Lu Ming belum pernah mengaktifkan Blood Meridiannya di pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang mengira Lu Ming awalnya memiliki meridian darah tingkat Raja tingkat 8. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Xian Yanxing. Tidak jauh dari situ, Xian Yanxing cemberut saat melihat 8 cakra perak di meridian darah Lu Ming. Ketika garis keturunan kedua orang ini pertama kali terbangun, dia hanyalah raja tingkat ketiga. Sekarang, dia menjadi raja tingkat 8. Garis keturunannya sebenarnya bisa naik level. Orang ini menyembunyikan banyak hal dariku. Xian Yanxing bergumam pelan. Bunuh gadis kecil ini. Saat ini, 2 hiu macan perak menyerang Xian Yanxing. Medan kekuatan iblis langit, kehancuran terpotong. Xian Yanxing berteriak saat dia bertarung dengan 2 hiu macan perak. Setelah beberapa napas, Lu Ming mempertahankan garis keturunan keduanya dan terus membunuh. Pertempuran besar masih berlangsung. Lautan adalah lautan berwarna merah darah, dengan mayat manusia dan hewan laut yang mengambang. Di Pulau Pasir Emas, terdapat lebih dari 500.000 prajurit di atas level Grandmaster bela diri, dan lebih dari 50.000 prajurit di atas level Raja bela diri. Namun, jumlah binatang laut bahkan lebih banyak lagi. Mereka padat dan menutupi wilayah laut yang panjangnya ribuan mil. Mereka melancarkan serangan tanpa rasa takut. Di langit, pertarungan antara prajurit tingkat samudera spiritual juga memasuki kondisi cemas, dan akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat.